Suara jelas ya? Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan pertemuan ini bagi kita sekalian untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah sampai kepada surat Al-Mulk, yang pada pertemuan minggu lalu kita telah ambil ayat 1 sampai ayat yang ke 10, 11 ya. Dan pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Sebelumnya kita baca dulu ayatnya. Ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk saat ini kita ambil ayat 12 sampai 19, sementara 20 sampai 30 kita ambil pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Yang mana surat Al-Mulk ini terdiri dari 30 ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Ayat-ayat sebelumnya telah dijelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Maksudnya Allah katakan bahwasanya Allah itu khalaqa sab'a samawat, menciptakan 7 langit. Bahkan kalau seandainya engkau mengulang-ulang penglihatanmu, maka engkau tidak akan menemukan celah akan ketidaksempurnaan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disebutkan bahwasanya juga kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala tentunya Rasul
dan ikhlas di dalam melakukannya, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Dan juga penyebutan tentang kengerian neraka. Bahwasanya neraka itu sangat marah terhadap orang-orang kafir. Takadu tamayyazu min al-ghaid. Ketika orang-orang kafir itu dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung diambil oleh penjaga-penjaganya dan disiksa dengan siksaan yang sangat mengerikan. Dan di kesempatan kali ini di ayat yang 12 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina yakhshawna rabbahum, menceritakan tentang orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yaitu yang tidak tampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan pahala yang besar. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari al-ghaib ini. Yakhshawna rabbahum bil ghaib. Tafsiran pertama, mereka menyebutkan bahwasanya mereka itu takut kepada hal-hal yang ghaib yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Termasuk di dalamnya adalah alam barzah. Takut kepada padang mahsyar, takut kepada hisab, takut kepada mizan, timbangan, dan sirat, dan juga takut kepada neraka jahanam. Yang membuat takut ini, mereka melakukan amalan-amalan saleh yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut yang menimbulkan sebuah pendekatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang kedua, yakhshawna rabbahum bil ghaib. Al-ghaib di sini adalah takut kepada Allah di saat sendirian. Ya, ada dua bukti mereka takut kepada Allah saat sendirian. Pertama adalah mereka itu lebih semangat beribadah ketika sendiri. Karena ibadah yang dilakukan sendiri tanpa diketahui oleh orang lain itu lebih mendekatkan mereka kepada keikhlasan. Keikhlasan dan kesungguhan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhill. Jadi ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, yang tidak ada dinaungi kecuali mereka ini, yaitu disebutkan salah satunya adalah wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi atau keadaan sendiri, kemudian ia meneteskan air matanya. Bukti yang kedua, mereka takut pada Allah Subhanahu wa taala tatkala sendirian, sehingga mereka apa? Dengan takutnya itu, mereka walaupun dalam sendiri mereka tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang ketika ramai terhindar dari maksiat, tapi ketika sendiri mereka terjatuh kepada yang Allah Subhanahu wa taala larang. Allah Subhanahu wa taala sempat singgung di Quran surah An-Nisa ayat 108, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'hum. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah beserta mereka. Begitupun kita mendengar doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa takut kepadamu itu dalam keadaan sendiri dan tatkala terlihat oleh orang lain. Jadi kedua amalan ini yang membuat seorang itu bersemangat beribadah dalam keadaan sendirian karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan mereka mendapatkan lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayat yang ke-13, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ayat yang ke-14.
Dan rahasiakanlah, maksudnya berbisik-bisiklah kalian dalam berkata atau terang-terangan, sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Apakah pantas Allah itu menciptakan kemudian tidak mengetahui? Dia Maha halus dan Maha mengetahui. Jadi maksud ayat ini, ketika mereka menghina, menjelek-jelekan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbisik-bisik ataupun mengeraskan suaranya, semua itu sama saja bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah mengetahui isi hati seorang. Baik ia tampakkan di dalam ucapannya atau dia simpan di dalam hati, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Sedangkan firman Allah di ayat ini, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu tampakkan atau kamu rahasiakan? Sedang Ia Maha halus lagi Maha mengetahui. Sungguh Allah mengetahui, bisa Allah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang Dia ciptakan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati-hati manusia. Allah menciptakan hati-hati dan mengetahui apa yang ada di hati-hati manusia, apa yang ada di lisan-lisan mereka. Maka Allah juga mengetahui apa yang dibisikkan oleh lisan-lisan mereka kepada orang lain. Dan mereka menyangka bahwasanya tidak ada yang mengetahui. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Di sini ada kata wa huwal latiful khabir. Al-khabir, khabir dalam bahasa Arab berarti dzu khibrah, yaitu yang memiliki keahlian. Jadi kalau kita berbicara tentang manusia, tentang orang yang khabir, yaitu orang yang belajar secara mendalam sehingga ia tahu seluk-beluk apa yang ia dalami, itu ialah khabir. Atau diartikan dengan pakar. Dan para ulama memberitahu bahwasanya al-khabir lebih dalam maknanya daripada al-alim. Khabir itu mengetahui secara detail, secara terperinci. Jadi khabir adalah sifat al-alim, tapi pada perkara-perkara yang lebih detail. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha khabirum bima ta'mal. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala khabir terhadap apa yang manusia kerjakan. Allah tahu bagaimana amalan seseorang. Allah tahu bagaimana proses daripada terjadinya amalan tersebut. Allah mengetahui apa yang melatar belakangi amalan tersebut dan mengetahui apa yang akan terjadi setelah amalan tersebut dilakukan. Allah Subhanahu wa taala secara detail. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya khabir terhadap amalan seorang, tapi khabir juga terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira." Dan cukuplah Tuhanmu itu Maha mengetahui lagi Maha melihat terhadap dosa hamba-hambanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga pandangan. Karena Allah khabir mengetahui apabila kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lakum, innallaha khabirum bima yasna'un." Katakanlah kepada laki-laki dan perempuan yang beriman, hendaklah mereka itu menahan pandangannya dan memelihara kemaluan. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membawakan sifat khabir dalam ayat ini meskipun seorang tidak mengetahui lirikan mata orang lain. Kita tidak mengetahui. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas lirikan siapa saja yang mengejek Rasulullah SAW ataupun melakukan mengejek kepada kaum yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah menyebutkan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada di Quran surat Al-Ghafir ayat 19. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala
itu mengetahui dosa secara detil. Itu menjadikan kita harus menjauhi hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Di Quran surat Luqman ayat 16 misalnya, Allah sebutkan tentang Luqman, nasihatnya kepada anaknya. Berkata, ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, inna Allah latiful khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji zaitun dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sehingga Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Dan di antara sifat khibrah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menakdirkan sesuatu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tidak menciptakan asal-asalan. Karena Allah Maha mengetahui apa yang Dia ciptakan. Menciptakan dengan sangat detail. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sehingga Allah melapangkan rezeki, memberi rezeki kepada makhluknya, kepada siapa yang Dia kehendaki, dan juga menyempitkannya. Sungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di situ ada wa huwal latiful khabir. Al-latif, makna al-latif di sini adalah maha lembut. Ibnu Qayyim menyebutkan al-latif bisa bermakna dua makna. Makna pertama bahasanya seperti makna al-khabir, yaitu Allah mengetahui perkara-perkara yang detail. Makna yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwasanya Allah melakukan perbuatan kepada hamba-hambanya itu demi kemaslahatan mereka tanpa disadari oleh para hamba. Sebagaimana misalnya perkataan Yusuf kepada Nabi Yakub setelah terpisah dalam waktu yang sangat lama, beliau menyebutkan seperti yang disebutkan di Quran Yusuf ayat 100, wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Waqad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun liman yasha. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik ketika Dia membebaskanku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah syaitan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudara. Sesungguhnya Tuhanku itu latiful liman yasha, maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Jadi Nabi Yusuf tidak menyebutkan tentang kisahnya sangat panjang. Sedemikian rupa dari mulai dijeburkan ke sumur, dijual jadi budak, kemudian digoda wanita, masuk ke penjara, kemudian keluar dan bertemu dengan ayah setelah berpuluhan tahun. Tapi beliau alaihissalam mengetahui isu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan untuk kemaslahatan. Karena akhir wal aqibatu lil muttaqin. Akhir yang baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi Yusuf cukup mengatakan bahasanya inna rabbi latiful liman yasha. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Jadi kalimat ini, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala latiful khabir, menginginkan kita untuk terbebas dari kebinasaan dan kehancuran. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang Ia berikan kepada kita untuk kemaslahatan kita. Dan apa yang Allah berikan itu yang terbaik untuk kita. Walaupun dalam pandangan kita itu tidak baik. Tapi kita harus selalu berhusnudzon. Bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik untuk kita. Pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang terbaik bagi kita. Dan ini kalau kita sudah bisa seperti itu, maka kita menjadi tenang, manusia yang paling bahagia di muka bumi. Dan kita beriman pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dimatikan videonya, Genevi? Videonya matikan, Genevi? Oke. Orang tuh baik-baik. Itu dimatiin sama otomatis, Pak. Ya. Kita lanjutkan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamu illallah. Dan kunci-kunci semua yang gaib itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah mengetahui yang ada di darat maupun yang di laut. Wa ma yasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbi wa la yabis illa fi kitabim mubin. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah ataupun yang kering kecuali tertulis dalam kitab yang nyata yaitu Lauhul Mahfuz pada surat Al-An'am ayat 59. Jika daun saja diketahui Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan perbuatan-perbuatan kita, amalan-amalan kita, baik yang tersembunyi ataupun yang tampak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi di hati kita dari rasa ujub, sombong, iri, dengki, hasad dan segala macamnya. Allah mengetahui. Oleh karenanya kita harus berhati-hati dalam berbuat karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan juga ketika terjadi sesuatu kepada kita, kita mengetahui bahwasanya itu terbaik, yang terbaik oleh Allah, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, sehingga kita berkhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita menerima atas apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Para hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala, Allah lanjutkan, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi, sekarang berpindah kepada apa yang ada di bumi. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu jelajahi, untuk kamu yang jelajahi dengan mudah. Maka famshu fi manakibiha, maka jelajahilah di segala penjurunya. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang langit dan apa yang ada di langit, kemudian sekarang beralih ke bumi dan apa yang ada di bumi, dia perintahkan kepada kita, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalul. Allah juga menciptakan bumi untuk kamu mudah menjelajahi. Jadi dhalul maknanya adalah tunduk. Oleh karenanya al-ba'ir al-dhalul maksudnya adalah unta yang tunduk. Jadi unta yang mudah untuk ditunggangi. Demikian pula bumi ini Allah Subhanahu wa taala jadikan dhalula, mudah untuk kita berjalan di atas, tidak bergetar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memancangkan gunung agar bumi itu tidak bergetar dan tidak bergoyang. Famshu fi manakibiha. Diperintah Allah Subhanahu wa taala, jelajahilah di segala penjuru ini. Jelajahi. Apakah engkau menemukan kekurangan? Apakah engkau menemukan ketidaksempurnaan? Semuanya sempurna Allah Subhanahu wa taala. Yang di langit sempurna, yang di bumi sempurna. Silakan engkau jelajahi untuk menjadikan engkau pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ciptaannya, yang menjadikan engkau lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau hanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyembahnya di dalam kehidupanmu di dunia. Para ulama berbeda pendapat tentang manakibiha. Tafsiran pertama menyebutkan manakibiha maksudnya seluruh penjuru bumi, jadi umum. Jadi persilahkan bagi manusia untuk menjelajahi seluruh bumi ini agar dia mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran kedua, manakibiha diartikan dengan gunung-gunung. Maksudnya karena manakib itu mangkib ya diartikan dalam bahasa Arab bermakna pundak. Jadi pundak adalah bagian tertinggi dari seorang manusia dan gunung-gunung bagian tertinggi dari bumi. Sebagian menafsirkan seperti itu. Jadi silakan engkau menaiki gunung ya. Bagi yang suka naik gunung, mengetahui di sana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau sampai di sana, engkau melihat ke bawah, engkau akan terpesona dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat engkau semakin bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan engkau tahu bahwasanya engkau adalah makhluk yang kecil dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Dan makanlah sebagian dari rizkinya
Karena dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan, yaitu akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Dalil ini, ayat ini dijadikan dalil untuk seseorang melakukan usaha di dalam mencari rezeki. Seorang tidak hanya berpangku tangan pada orang lain, tapi hamsyu berjalan mencari rezeki. Ke kanan ke kiri, yang penting ya halal. Ya Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kalian untuk mencari rezeki. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang betul adalah i'timad. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencari sebab-sebab. Yaitu mencari sebab-sebab untuk mendapatkannya. Tidak hanya berdoa saja, tapi harus bergerak agar mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah rezekikan kepada kita. Coba kita tengok tawakalnya para buruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, la ruziqtum. Rasulullah katakan, la ruziqtum kama yurzaqu at-tayr. Kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung juga diberi rezeki. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Dia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Tawakulnya burung, dia tahu rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap melakukan gerakan-gerakan, yaitu keluar di pagi hari untuk bekerja, untuk mencari makanan, sehingga dia mendapatkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan pulang dalam keadaan dan kenyang. Wa ilaihi nusyur. Dan hanya kepadanya kamu akan dibangkitkan. Jadi ketika kita mencari rezeki, ketika kita bekerja, ketika kita berbisnis, maka kita harus mengetahui bahwasanya semua itu adalah wasilah. Kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita gunakan kemudahan-kemudahan itu untuk memperbanyak bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak bekal akhirat. Karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Jum'ah disebutkan, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila salat Jumat telah kalian laksanakan, maka bertebaranlah di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, sudah berzikir dengan sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat An-Nur ayat 37, "Rijal la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar." Jadi laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan mereka takut kepada hari yang penglihatan menjadi terguncang, itu pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang berdagang juga harus ingat, bahwasanya mereka wa ilaihi nusyur. Mereka diperintahkan untuk mencari rezeki, mereka diperintahkan untuk bekerja. Tapi ingat, jadikan pekerjaan itu sebagai ladang kalian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diniatkan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan orang yang bekerja, orang yang berbisnis, tetapi hatinya tetap berkaitan dengan masjid. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seperti yang disebutkan Rasulullah SAW. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dalam masjid. Maksudnya bukan berada di masjid, tapi dia di luar masjid, tetapi dia selalu mengingat akan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bekerja, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik beribadah saat bekerja atau beribadah setelah bekerja. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpindah di ayat yang ke-16, "A'amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Apakah kalian merasa aman terhadap Dia yang ada di langit tidak akan membuat kamu itu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? Dan ini peringatan untuk kita selalu ingat bahwasanya dunia ini akan hancur, kita akan meninggalkan dunia. Kita harus banyak amalan-amalan, karena kita tidak tahu kapan kita akan berpisah dengan
dengan ruh kita, diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Di sini disebutkan amintum man fis sama. Apa kamu merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit? Yang ayakhsifa bikumul ardh, tidak akan membuat kamu itu ditelan bumi ketika ia faidah ia tamu, ketika ia terguncang. Jadi ayat ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Ini sebagai dalil juga bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di langit. Jangan pernah merasa aman. Jadi harus berhati-hati supaya apa? Supaya husnul khatimah. Supaya akhir kita akhir yang baik. Jadi dibiasakan melakukan hal yang baik supaya ketika terjadi sesuatu dengan tiba-tiba dari azab Allah Subhanahu wa taala kita berada dalam sebaik-baiknya keadaan. Faidah hiya tamut. Apabila bumi itu bergerak, bergetar. Rasulullah SAW sebutkan, dulu itu bainama rajulun yatabakhtar. Ada seorang yang sombong yang berjalan di muka bumi ini. Tamshi fi burdaihi qad a'jabathu nafsu. Jadi dia jalan dengan pakaiannya dengan bangga, dengan gaunnya yang indah. Wa khasafallahu bil ardh. Kemudian dia ditelan bumi. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Dan dia pun dikoncang di dalam bumi sampai hari kiamat. Ini bahaya kesombongan. Orang yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang sombong di muka bumi ini kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia berada di dalam bumi hingga hari kiamat. Ini seperti Qarun yang sombong diamanahi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menyombongkan diri, bahkan menyatakan bahwasanya harta ini adalah hasil dari keringatku. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisahnya di Quran surat Qasas 79 sampai 81, wa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Ketika dia keluar yaitu Qarun itu kepada kaumnya dengan kemegahan. Qala alladhi yuriduna al-hayat dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Orang-orang itu iri yang menginginkan dunia berkata, mudah-mudahan kita punya harta kaya seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sehingga dia benar-benar mempunyai keuntungan yang besar. Tapi apa? Orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fahmi. Tapi orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Fahmi, video aja dimatikan aja. Fahimainuddin, dimatikan video. Mas cuma. Tapi orang-orang yang dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, celakalah kamu, ketahui bahwasanya pada Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Apa yang terjadi? Setelah orang-orang ini dinasihati oleh orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi utul ilma wa ilakum thawabullahi khairun liman amana wa 'amila shalihan wa la yulqaha illa as-sabirun." Yang terjadi faqasabna bihi wa bidarihi al-ardh fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kanu minal muntasir. Maka kami tenggelamkan, kami benamkan Qarun itu beserta rumahnya di dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah murka terhadap orang-orang sombong, Allah Subhanahu wa taala beri azab dia di dunia sebelum azabnya nanti di akhirat yang sangat pedih. Naudzubillah. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, amintum man fis sama ayyursila alaikum hasiba. Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit bahwa ayyursila alaikum hasiba, dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat yang mendustakan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana. Dan sungguh orang-orang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul, dan betapa hebatnya kemurkaan. Azab Allah Subhanahu wa taala
Di dalam ayat ini pernah ditimpahkan kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Mereka diangkat langit, kemudian dibalikkan, dijatuhkan ke bumi sambil dilempari dengan batu. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan peringatan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy yang menjelek-jelekan Nabi, menuduh Nabi gila, menuduh Nabi sebagai tukang sihir, menuduh Quran sebagai karya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuduhnya sebagai dongeng-dongeng belaka. Maka mereka akan mengetahui bahasanya orang-orang yang mendustai Rasul itu akibatnya adalah akibat yang buruk, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebelum siksaan yang sangat berat ketika mereka dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Mereka mendapatkan ancaman yang keras kalau seandainya mereka tidak berhenti dari mendustai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah mendengar cerita-cerita. Mereka telah mendengar cerita-cerita Rasul tahun-tahun yang telah lalu. Ketika mereka mengetahui mereka para pendusta Rasul dihancurkan, itu pun akan terjadi terhadap para pendusta Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan mereka harusnya takut sehingga mereka tidak meneruskan perbuatannya. Begitupun sekarang orang-orang yang menyelecehkan agama, orang-orang yang sombong dengan tidak mengikuti perintah Allah dan Rasul, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Mereka menantang, bahkan mencoba melakukan hal-hal yang tidak terpuji terhadap agama ini. Mereka harus ingat bahwasanya dulu para penentang Rasul juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kalau tidak berhenti, mereka juga akan merasakan apa yang dirasakan para penentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beralih kepada makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Allah menceritakan tentang burung-burung. Awalam yar ila tayr. Coba, tidaklah kamu memperhatikan itu? Tayr, burung-burung. Fauqahum safati wa yaqid. Burung-burung yang di atas mereka yang safat, yang mengembangkan sayapnya dan juga mengatupkan sayap. Ma yumsikuhunna illa rahman. Innahu bikulli syai'in. Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pengasih. Sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu. Saat Allah menyebutkan kekuasaannya di langit, menyebut kekuasaan di bumi, menyebutkan kekuasaannya makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Allah tahan para burung-burung ini supaya tidak jatuh dengan kekuasaan. Yang mereka mengatupkan sayapnya dan mengembangkannya supaya mereka tetap terbang. Banyak cipta-cipta Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sayap, tapi mereka tidak bisa terbang. Misalnya seperti bebek ataupun hewan-hewan lainnya, ayam, itik dan lain-lainnya. Mereka punya sayap tapi tidak seperti burung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan, dan yang bisa menahan adalah Allah Subhanahu wa taala ketika mereka terbang tidak jatuh. Sungguh luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya. Ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat kapal terbang. Dia memerlukan berapa banyak teknisi untuk bisa menjadikannya terbang dengan stabil. Dia memerlukan dana yang besar untuk bisa menerbangkan orang-orang yang naik di atas. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan burung yang bisa bergerak lebih hebat dari pesawat. Subhanallah. Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita diperintahkan untuk melihat itu semua. Baik ciptaan yang ada di langit, ciptaan yang ada di bumi, atau ciptaan yang ada di antara keduanya, yaitu para burung-burung ini, yang menjadikan kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Allah Subhanahu itu maha agung. Sehingga dengan pengetahuan kita terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tunduk terhadap perintahnya, tunduk melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Itulah pelajaran kita pada kesempatan kali ini.
Untuk ayat selanjutnya 20-30 insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa yang Allah sebutkan di Quran surat Al-Mulk ini 1 sampai 19. Yang 1 sampai 11 kita bahas pada minggu lalu dan 12 sampai 19 kita bahas pada hari ini. Yang mengajarkan kepada kita sekalian untuk selalu waspada atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maksudnya mengetahui itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan diri. Karena ini ayat-ayat Makkiyah yang menekankan akan pentingnya beriman kepada hari akhir. Yang hari akhir ini ketika kita beriman kepadanya, maka akan sempurna kehidupan kita. Kita akan takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang karena kita tahu akibatnya adalah ke neraka. Dan kita akan semangat melakukan kebaikan karena tahu akibatnya adalah surga. Dan semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkan orang yang telah mati, mampu membangkitkan orang-orang yang telah di dalam kubur, dan terbantahlah apa yang disangkakan oleh orang kafir Quraisy yang sekarang atau saat itu mengolok-olok Rasulullah SAW. Dan mereka diingatkan kalau mereka terus seperti itu, bahwasanya para pengolok-olok Rasul sebelum beliau SAW itu juga telah dihancurkan karena mereka tidak beriman kepada Rasul-Rasul. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi pelajaran untuk kita sekalian yang sekali lagi semakin kita mendekat kepada Al-Quran, semakin kita mengetahui akan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengetahui akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang melukiskan akan keadaan dirinya, akan kekuasaan dirinya yang menjadikan kita semakin mengagumi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah dikarenakan pengagungan dan kecintaan dan kerinduan akan nikmat-nikmatnya di surga. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dari Mekah Al-Mukarramah. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila banyak salahnya itu datangnya dari kami. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, barangkali ada yang mau didiskusikan. Ikhwan sekalian dipersilakan. Rekamannya dimatikan aja. Baik, kalau tidak ada, saya mohon izin untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita bertemu pada Jumat yang akan datang untuk melanjutkan surat Al-Mulk ayat 20 sampai 30. Mohon pamit ya sekalian. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.